Gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender adalah salah satu gangguan di mana seseorang merasakan ia adalah perempuan ataupun laki-laki, sehingga terjadinya konflik antara identitas gender psikologis dengan anatomi biologisnya. Contohnya, anatomi biologisnya ia ini adalah seorang laki-laki, akan tetapi identitas gender psikologis yang ia rasakan ia ini adalah perempuan. Anak-anak yang mengalami gangguan identitas gender ini cenderung menolak peran gender yang sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Contohnya, anak laki-laki mungkin lebih memilih untuk bermain dengan anak perempuan, sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk bermain dengan anak laki-laki. Kasus gangguan identitas gender ini bersifat sementara dan biasanya akan kembali menerima identitas gender sesuai dengan jenis kelamin. Akan tetapi, gangguan ini dapat berlanjut hingga dewasa. Penyebab dari gangguan identitas gender ini belum diketahui, namun para ahli mengatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Adapun ciri-ciri dari gangguan identitas gender ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kuat. Dalam mengidentifikasi kuat ini harus terdapat 4 dari 5 kriteria untuk memberikan diagnosis terhadap anak-anak. Yang pertama itu ada ekspresi yang berulang dan dari hasrat untuk menjadi anggota dari gender lainnya. Contohnya seperti anak laki-laki ini lebih memilih untuk menjadi anak perempuan, sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk menjadi anak laki-laki. Yang kedua itu adalah mengenakan pakaian khas dari gender lain. Contohnya itu seperti mungkin laki-laki lebih memilih untuk memakai rok ataupun gaun, sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk memakai pakaian laki-laki yang kita bilang tomboy. Yang ketiga itu ada fantasi atau permainan. Mungkin di sini kita menyontohkannya berpura-pura dalam mengambil peran. Contohnya, anak laki-laki lebih memilih mengambil peran seorang ibu, sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk mengambil peran sebagai seorang ayah. Nah, yang keempat itu adalah hasrat berpartisipasi dalam aktivitas khas gender lain. Misalnya anak laki-laki lebih memilih untuk bermain masak-masakan, bermain lompat tali, bermain boneka-bonekaan. Sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk bermain mobil-mobilan, bermain kejar-kejaran. Nah, yang kelima itu adalah preferensi teman bermain dari gender lain. Hal ini mungkin bisa dilihat dari anak laki-laki ini lebih memilih untuk bermain dengan anak perempuan, sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk bermain dengan laki-laki, dan mereka ini enggan untuk bermain dengan teman sejenisnya. Adapun pada remaja dan dewasa dapat dilihat dari lebih merasakan yang pertama itu adalah lebih merasakan bahwa ia itu adalah terjebak dalam tubuh yang salah. Contohnya, ia merasakan dan berharap bahwa bisa menjadi seorang perempuan jika akan tetapi biologisnya, anatomi biologisnya itu ia itu adalah laki-laki. Yang kedua itu adalah berperilaku sebagai anggota gender lainnya, seperti misalnya laki-laki itu menggunakan makeup, memakai pita-pita. Yang ketiga itu berharap hidup sebagai gender lain. Mungkin hal ini bisa kita lihat dari ia memiliki nama lain yang cocok dengan identitas gender psikologis yang ia rasakan. Yang keempat itu adalah percaya emosi dan perilaku setipe dengan gender lainnya. Mungkin dapat dilihat ketika anak perempuan lebih berperilaku untuk melindungi, bukan dilindungi. Ciri-ciri klinis yang kedua yaitu adalah perasaan yang tidak nyaman dengan anatomi gendernya ataupun peran gendernya. Pada anak laki-laki, ia akan tidak suka dengan alat genitalnya dan menolak akan permainan yang seharusnya ia mainkan, seperti bermain bomil-bomilan, robot-robotan. Di sini ia lebih memilih
bermain dengan perempuan, seperti bermain masak-masakan, bermain bedak-bedakan. Sedangkan pada anak perempuan, ia akan menolak untuk memakai rok ataupun memakai gaun. Ia lebih memilih untuk memakai pakaian-pakaian laki-laki. Dan anak perempuan ini akan cenderung memiliki perilaku membuang air kecil dengan berdiri. Sedangkan pada remaja ataupun dewasa, ia akan merasakan bahwa ia itu adalah memiliki tubuh yang salah, sehingga ia akan mencari informasi tentang terapi hormon hingga ingin melakukan operasi kelamin. Dan pada remaja ataupun dewasa ini, ia akan memiliki nama lain yang ia bikin sendiri, entah pun itu ia mengatakan bahwa dirinya itu adalah incest begitu. Ciri klinis yang ketiga yaitu tidak adanya kondisi intersex. Maksudnya di sini tidak ada kelainan organ kelamin sejak kecil, tetapi identitas gendernya berbeda. Contohnya dengan anak laki-laki dengan organ kelamin yang normal, akan tetapi tetap merasa bahwa ia itu adalah perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya, anak perempuan dengan organ kelamin yang normal, ia tetap merasakan bahwa ia itu adalah laki-laki. Dari ciri-ciri tersebut akan menimbulkan distres ataupun kendala sosial dalam sekolah. Misalnya, seorang anak yang mengalami gangguan identitas gender akan dibully. Karena apa? Karena misalnya anak laki-laki yang sering bermain dengan anak perempuan dan bermain boneka-bonekaan, maka ia akan dibully dan dikatain banci oleh teman-temannya. Dalam keluarga akan terjadinya konflik antara orang tua, yang dimana orang tua akan memaksa anaknya untuk memakai pakaian yang sesuai dengan anatomi biologisnya. Nah, pada remaja dan dewasa akan mengalami stres, depresi, dan menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga ketika ia dipanggil oleh temannya dengan nama yang telah diberikan orang tuanya, maka ia akan merasakan rendah diri. Parafilia merupakan gangguan seksual yang dimana seseorang itu hanya bisa merasakan kepuasan seksual melalui cara atau objek yang dia anggap tidak wajar oleh norma pada umumnya. Jadi faktor atau dorongan ini terjadi itu bukan hanya sesaat, melainkan dalam waktu yang lama gitu. Minimalnya itu terjadi selama 6 bulan. Nah, yang dimana artinya itu ini tuh bukan hanya karena rasa ingin tahu, penasaran atau coba-coba, melainkan ini sudah menjadi pola yang menetap. Selanjutnya itu ada jenis-jenis parafilia. Yang pertama itu ada eksibisionisme. Itu merupakan dorongan untuk memperlihatkan alat kemaluannya kepada orang lain tanpa persetujuan. Terus yang kedua itu ada fetisme, yang dimana itu merupakan ketertarikan seksual pada benda mati atau bagian tubuh yang tidak umum. Contohnya itu seperti ketertarikan kepada sepatu atau pakaian dalam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada transvestik. Fatisme itu merupakan dorongan seksual saat mengenakan pakaian lawan jenisnya. Nah, terus yang keempat itu ada voyeurisme. Itu merupakan dorongan atau dia mendapatkan kepuasannya itu dengan mengintip seseorang yang sedang telanjang atau sedang berhubungan seksual itu tanpa persetujuan juga. Terus yang kelima itu ada voyeurisme yang merupakan itu dorongan menyentuh atau menggesekkan bagian tubuhnya kepada orang lain itu juga tanpa persetujuan. Nah, terus yang keenam itu ada pedofilia, yang dimana ini itu termasuk ketertarikan terhadap anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada masokisme seksual, yang dimana ini tuh kepuasannya itu diperoleh dengan menerima rasa sakit, penghinaan, atau perilaku yang kasar. Terus itu yang terakhir itu ada
sadisme seksual. Nah, kalau ini tuh sebalikannya yang dimana dia mendapatkan kepuasan dengan menyakiti atau mempermalukan pasangannya. Terus itu dampak dari parafilia ini tuh sangat merugikan baik bagi penderitanya ataupun orang lain gitu. Kalau dari sisi sosialnya itu dia dapat merusak hubungan interpersonal dan menimbulkan stigma. Terus kalau dari sisi hukumnya itu karena parafilia itu juga ada beberapa yang termasuk ke dalam kriminal. Contohnya itu kayak pedofilia, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Terus selanjutnya itu kalau dari sisi psikologisnya itu dapat menimbulkan rasa bersalah, depresi, bahkan dapat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerkosaan. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Apa itu pemerkosaan? Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan. Dalam hukum, pemerkosaan ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada pemerkosaan paksa, di mana melibatkan kriminalitas dan ancaman pada korbannya. Lalu yang kedua, ada pemerkosaan hukum yang terjadi pada anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, umumnya di bawah 18 tahun. Dalam kasus ini, meskipun tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya paksaan, jika korbannya adalah anak-anak di bawah umur, maka itu tetap kriminalitas, itu tetap pemerkosaan. Nah, sekarang banyak mitos yang mengatakan bahwa korban pemerkosaan itu adalah perempuan muda, harus berpenampilan tertentu, atau harus di tempat gelap. Itu semua tidak benar. Faktanya usia dan penampilan bukanlah faktor penentu. Korban bisa berusia 1 tahun atau bisa berusia 80 tahun. Korban bisa siapa saja. Kejahatan ini adalah kekuasaan dan kontrol dari si pelakunya. Perlu kita pahami bahwa pemerkosaan adalah kejahatan yang diambil oleh pelaku, bukan respon terhadap apa yang kita pakai atau seperti apa korban terlihat. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pemerkosaan ini? Dampak terbesarnya adalah luka batin. Korban merasa trauma yang mendalam, depresi, hingga kehilangan harga dirinya. Dan yang paling menyakitkan adalah rasa bersalah. Perlu kita tegaskan bahwa rasa bersalah ini bukan milik korban, pelaku yang bersalah dalam hal ini. Ada juga dampak-dampak lain seperti fobia terhadap keramaian atau ketakutan di ruangan yang gelap. Perlu kita ketahui bahwa fobia-fobia itu bukan dibuat-buat, itu adalah cara otak mereka dalam melindungi diri. Nah, dalam medis, hal ini dikenal juga dengan sebutan GSPT atau gangguan stres pasca trauma atau disebut juga dengan PTSD. Dan sayangnya trauma ini datang dengan risiko tambahan seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan kekhawatiran menularnya penyakit seksual. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Dukungan dari keluarga, teman, serta penanganan profesional sangat penting untuk mengurangi dampak jangka panjangnya. Lalu ada terapi bagi korban yang berfokus pada dukungan yang segera dan pemulihan traumanya. Korban membutuhkan konseling dan dukungan sosial yang tidak menghakimi, yang didukung oleh staf medis seperti psikolog dan polisi, juga staf kesehatan lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu korban mengatasi reaksi emosi negatif seperti ketakutan, depresi, dan rasa bersalah, serta mencegahnya berkembang gangguan stres pasca trauma atau GSPT. Nah, di sisi lain, terapi bagi pelaku juga sangat krusial. Mengapa demikian? Untuk mencegah adanya pengulangan perbuatan, sehingga adanya program terapi
multifungsi yang mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka tanpa ada alasan. Tujuannya yaitu untuk mengubah pola pikir dan sikap menyimpang yang mendasari kejahatan ini. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jelaskan mengenai disfungsi seksual. Nah, di mana disfungsi seksual adalah gangguan fungsi seksual yang membuat seseorang kesulitan dalam dorongan, gairah, orgasme, atau menimbulkan rasa sakit saat berhubungan seksual. Nah, menurut DSM-5, disfungsi seksual dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu gangguan nafsu seksual, di mana ketidakmampuan atau kesulitan seseorang atau individu untuk merasakan keinginan seksual atau dorongan seksual. Contoh yang pertama itu ada hiperaktif, di mana dorongan seksual sangat rendah atau hampir tidak ada sama sekali. Yang kedua ada keengganan seksual, menolak hampir semua kontak seksual, bahkan merasa cemas atau panik terhadap aktivitas seksual. Intinya itu masalah pada keinginan untuk berhubungan seksual. Yang kedua ada gangguan gairah seksual, di mana kesulitan dalam merespon rangsangan seksual secara fisik. Contohnya pada wanita, tidak terjadi pelumanasan vagina meski sudah dirangsang. Sedangkan pada pria, sulit ereksi atau tidak mampu mempertahankan ereksi. Intinya masalah pada reaksi tubuh ketika terangsang atau terjadi rangsangan. Yang ketiga ada gangguan orgasme pada seksual, yaitu kesulitan atau ketidakmampuan individu untuk mencapai orgasme. Contohnya pada wanita, orgasme terlambat atau tidak terjadi sama sekali. Sedangkan pada pria, ejakulasi terlalu cepat atau ejakulasi terlalu dini justru sulit orgasme. Masalahnya pada puncak kenikmatan seksual. Yang keempat, yang terakhir ada gangguan nyeri seksual. Ini timbulnya rasa nyeri saat melakukan hubungan seksual. Contoh yang pertama itu ada dispareunia, nyeri saat penetrasi. Yang kedua ada vaginismus, yaitu terjadi kejang pada otot vagina yang membuat penetrasi sulit atau tidak mungkin dilakukan. Permasalahannya pada ketidaknyamanan fisik saat atau nyeri saat berhubungan.